Haleluya saudara. Kita bangga punya Tuhan yang hebat, amin. Badai apapun yang saudara hadapi, percaya Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti lindungi saudara, karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa, amin. Nyanyikan pujian ini dan kita nyanyikan sama-sama. Katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan lagi, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganmu. nyanyikan ya Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, Amin. di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, Amin. tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan untuk beribadah, untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh saling memberikan salam ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita masuk melalui pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengangkat hati dan kehidupan kami, menaikkan ucapan syukur kami, memasuki pelataran-Mu dengan ucapan syukur dan dengan puji-pujian. Sebab Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan kami puja Engkau. Yesus
Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak, Yesus yang layak, disanjung tinggi, disembah, dipuji, dimuliakan. Bagimu pujian selamanya. Engkau yang layak disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa korban pujian, korban syukur kami sebab Engkau sungguh Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Melampaui segala persoalan, pergumulan, permasalahan hidup kami, Engkau tetap Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Meskipun mungkin hati kami, jiwa kami susah, berat, tetapi hari ini, saat ini kami perintahkan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku muliakanlah namanya. Sebab Dia Allah yang tinggi, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, dan Allah yang menetapkan setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk meninggikan nama Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Mari masuki hadiratnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Engkau layak ditinggikan, haleluya. Bersama masuk hadiratnya dengan amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bilang sebelah kanan kirinya, Tuhan Yesus baik buat kamu. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, telah tercurah bagi setiap kami. Bersama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang dan mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Bersama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada
Dia sungguh mengasihi kita. Kasihnya besar. Kita nggak bisa ukur pakai tangan kita nggak bisa ukur pakai ukuran manusia. Kasihnya begitu ajaib, kasihnya begitu dalam, nggak terselami oleh pikiran kita. Dan hari ini kasihnya itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari ambil waktu sejenak sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Merenungkan betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan menjadikan kita. Dan yang terlebih ajaib adalah bahwa Dia mau mengasihi kita dalam segala keberadaan kita. Oh, thank you, Lord. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan
kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih bernafas, sampai hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi semua yang ada di sini termasuk hamba-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan tepat sasaran dan jadi berkat buat kami semuanya. Kami berdoa Tuhan biarlah hati kami menjadi hati yang subur. Yang siap ditanami benih kebenaran firman sehingga kebenaran itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bisa kasih salam depan belakang Bapak Ibu sekalian, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Praise and Worship Team yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan yes. Sekali lagi bilang yes. Oke, sepertinya kita sudah kenal, jadi saya skip part kenalan ini gitu ya. Karena kita udah kenal cukup banyak, langsung aja Bapak dan Ibu sekalian. 1 bulan ini Bapak dan Ibu sekalian saya baca dari apa yang diberikan kepada saya. 1 bulan ini Bapak dan Ibu sekalian belajar mengenai dimurnikan, betul ya? Dan hari ini saya mau beri judul apa yang mau disampaikan pada siang hari ini adalah God's POV atau God's Point of View. Dalam bahasa sederhananya tentang betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Nah, untuk mendalami kata berharga di mata Tuhan, saya rasa adalah sangat tepat kalau kita mulai dari satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat penting yang saya rasa Bapak dan Ibu perlu jawab di tempat ini supaya Bapak dan Ibu bisa dapat pemahaman yang lebih baik nih. Berapa nilai hidup kita? Kalau yang youth pernah ketemu saya mungkin tahu, buat Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih. Berapa nilai hidup Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang bisa jawab, bisa angkat tangan mungkin? Yang di atas juga boleh. Berapa nilai hidup kita? 1 miliar? Kok kecilan 1 miliar ya? Berapa nilai hidup kita? Ya, rata-rata, saya bantu jawab aja karena waktu ya. Rata-rata siapa yang setuju jawabannya adalah nilai hidup kita adalah tak terhingga. Wah, mantap kali, tak terhingga ya. Lalu atau nilai hidup kita itu sebenarnya enggak ternilai. Begitu tinggi nilainya. Ada yang mungkin mengamini hal seperti itu, tak ternilai, tak terhingga. Masalahnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu barang nilainya tak terhingga. Misal Bapak dan Ibu lihat, itu handphonenya Pak Andre. Berapa nilainya Pak? Lalu saya jawab, tak terhingga. Bisa terjadi transaksi Bapak dan Ibu sekalian? Nggak bisa. Atau misalkan lihat apa lagi nih, ya handphone saya lagi, berapa nilainya Pak Andre? Tak ternilai. Kalau sesuatu tidak ternilai atau tak terhingga, tidak bisa terjadi satu transaksi. Dan kita mau lihat jawaban dari firman Tuhan tentang ini tuh seperti apa, oke? Nanti kita akan lihat jawaban firman Tuhan seperti apa. Nah, kenapa saya harus mulai dengan pertanyaan ini dan kenapa pertanyaan ini penting? Begini ceritanya, saya bisa diklik ya. Saya one day punya barang kayak gini nih. Apakah bisa diganti? Sepertinya mati. Ya, punya barang bolpen kayak begini ya. Stylus bolpen. Waktu saya masih kuliah dulu. Sebelum zaman tablet sekarang. Zamannya masih pakai handphone yang touchscreen. Yang saya punya kebetulan punya yang pakai stylus dulu. Mereknya O2 kalau yang segenerasi dengan saya mungkin tahu ya. Gitu. Nah singkat cerita karena biasa ya namanya laki-laki. Quote unquote laki-laki tidak bercerita. Laki-laki kalau di WC lama. Ada gitu Bapak Ibu suaminya? Kalau di WC agak lama, saya di WC agak lama. Ya baca dulu lah, nulis dulu apa ngapain. Pokoknya di WC cuman agak lama gitu ya. Nah saya bawa ini stylus sama handphonenya. Puji Tuhan karena lagi main-main handphone gitu. Stylusnya itu jatuh. Nah kalau jatuh ke depan tidak masalah. Tinggal ambil. Jatuhnya ke tengah. Yang baru saja ada terjadi peristiwa panggilan alam. Yang mengerti kasih senyum ya. Baru saja terjadi peristiwa panggilan alam dan stylus itu jatuh ke tengah bukan jatuh ke depan. Nah
Lalu entah dari mana sebuah hikmat luar biasa, dari mana saya nggak tahu, yang pasti bukan dari Tuhan. Saya berpikir mendingan saya flash aja. Kalau saya flash, saya berpikirnya kotorannya hilang, stylusnya tetap ngambang, tinggal cuci. Itu hikmat dari mana tidak jelas, ya kan? Lalu saya flash, begitu saya tekan flash, hilang semuanya. Nah singkat cerita kan itu barang lumayan berharga ya. Dalam artian saya berpikir aduh udah deh ini kok malah hilang gitu ya. Singkat cerita udah saya coba cari, pada waktu itu belum ada kayak apa ya kita bilangnya ya, kayak yang market kayak sekarang ya Bapak Ibu bisa buka yang orange, yang hijau, sekarang dengan gampang bisa kirim ke rumah. Zaman itu saya mesti ke Roxy, mesti ke ITC Cempaka Mas buat cari barang-barang kayak begitu, elektronik, mesti ke Glodok gitu ya kan. Jadi mesti buang waktu lagi pergi ke sana untuk cari pengganti stylus ini. Singkat cerita ketemu satu toko di ITC Cempaka Mas, tawar dia buka harga 200.000 tahun sekitar tahun 2002 lumayan ya kan? Lumayan kan? 200.000 tawar. Ya udah dapat deh 150.000. Saya bayar 150.000, saya bawa pulang stylus yang baru. Nah, sampai di rumah waktu ada calon adik ipar saya, waktu itu masih pacaran dengan adik saya, orangnya lumayan orang suka gadget gitu ya. Dia lihat dari mana kok katanya. Ini loh, cari stylus ini masa kecemplung kemarin, dia ketawa, haha. Terus dia bilang begini, lu beli berapa duit itu? Itu baru dari Cempaka Mas tuh ada bornya 150.000, gila lu, gua tawar loh. Dari 300.000, 200, 150.000. Namanya cowok tuh berpikir bisa nawarkan sebuah kebanggaan. Kalau ibu-ibu beda, ibu-ibu beda ya. Ibu-ibu memang ras terkuat di muka bumi ini. Ya beda. Saja cowok bisa nawar tuh buat saya sebuah kebanggaan. Singkat cerita saudara saya itu bilang begini sama saya gitu ya. Berapa duit? 150.000. Kok katanya. Lu beli di mana? Cempaka Mas. Di Roxy katanya. Cepeceng bisa dapat 4 katanya. Hah? Cepeceng dapat 4? Wah kesel banget saudara ya. Nah kenapa saya harus buka sedikit cerita dari sini? Karena kalau kita tahu tentang nilai akan sesuatu, itu akan sangat mempengaruhi sikap kita. Tadi saya kesel, ini baru soal kemurahan atau kemahalan ya kan. Tadi beli barang kemahalan aja saya kesel ya kan. Ini baru urusan kemurahan atau kemahalan. Dan ini penting karena ada orang-orang yang menilai hidupnya. Kenapa saya buka di sini? Karena ada orang-orang yang menilai hidupnya tuh kemurahan menurut saya. Ada orang-orang yang menilai hidupnya tuh dirinya tuh begitu murah sehingga keputusan-keputusannya murah. Sebaliknya ada orang yang terlalu sombong, menilai hidupnya begitu mahal menurut versi dia, bukan menurut versi Tuhan. Ekstrim kanannya kemahalan. Sehingga orang ini ngawang-ngawang dan sombongnya minta ampun. Yang pernah ketemu orang kayak gini batuk dikit deh. Gitu. Oh banyak ya. Ya kan? Karena begitu. Orang itu memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Nah jadi kan prinsipnya demikian ya. Kita bisa ngerti bahwa pemahaman kita akan nilai sesuatu. Akan menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Pemahaman kita akan nilai sesuatu akan menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Kalau tahu nilainya berapa, saya yakin kita tidak bakal sembarangan memperlakukan suatu barang misalkan gitu. Misal kalau HP kita yang bagus itu gak usah HP mahal lah. HP kita ketinggalan di restoran balik gak? Bukan masalah berapa duit HP-nya. Tapi masalahnya adalah fotonya banyak. Betul gak? Banyak data kita tulis di sana. Itu barang berharga. Apalagi HP yang harganya mahal. Baru-baru ini baru di launching HP kurang lebih yang bisa harganya 20 juta, 30 juta gitu. Nah bayangin HP kayak gitu, kita sebagai orang Kristen kan beriman ya. Taruh barang itu di depan pagar pagi-pagi. Mantep, pasti aman. Tuhan menjaga segala perkara, apalagi kita sudah berdoa. Tuhan pasti amankan. Aman gak itu HP kira-kira? Ya hilang pasti. Ya pasti hilang. Tapi apakah ada orang yang mau taruh HP begitu? Ya nggak ada lah. Karena apalagi tahu HP-nya mahal. Maksud saya kalau kita tahu sesuatu itu mahal, kita pasti akan memperlakukannya berbeda. Artinya kalau kita nggak ngerti nilainya, jangan heran kalau sikap kita itu asal-asalan. Ya nggak? Jadi kalau kita keliru menilai diri kita akan keliru juga memperlakukan hidup kita yang cuma satu kali ini. Nah, sekarang permasalahannya kita masuk lebih serius lagi. Dunia kita hidup ini memberikan nilai yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau kita hidupi. Dunia kita hidup sekarang ini dengan keberadaan dosanya, dengan tipuan-tipuan iblis di sekitar kita gitu ya. Mereka berusaha menipu hidup kita dan mau berusaha memberikan pemahaman di kepala kita bahwa kita ini bernilai jika yang pertama pasti jawabannya kalau punya uang banyak. Apalagi saya juga
ada keturunan Chinese-nya Bapak Ibu sekalian ya. Normally orang Chinese itu dari kecil sudah dididik sih. Kalau gede jangan jadi orang susah. Harus jadi orang kaya katanya gitu. Kita ini keturunan mata sipit. Mata sipit itu gak boleh jadi orang susah. Harus punya duit yang banyak. Harus jadi orang. Lah emang sekarang monyet. Harus jadi orang katanya. Dan ke bawah kepada orang-orang tua, jadi turun-temurun tuh. Jadi orang tua punya ekspektasi anaknya itu harus sukses. Kalau anaknya berhasil di luar dibangga-banggain, diceritain sama teman-temannya. Lu tahu anak gua gak? Sekarang udah jadi manajer lo. Udah jadi bos lo, gini-gini. Jadi ada anak yang kurang berhasil atau belum memiliki uang banyak, diem-diem kita ceritanya, gak mau ceritain ke orang-orang. Atau minim-minim kalau anak kita cantik ada pacar datang bawa apa tuh cowok lo tuh? Naik apa dia? Yang knalpotnya bunyinya berisik atau knalpotnya bunyinya nggak pakai bunyi sekarang, malah mobil sekarang kan nggak pakai bunyi kan? Apa knalpotnya anak siapa tuh? Gitu. Giliran yang mobilnya nggak pakai bunyi aja, masuk yuk, nggak mau masuk dulu aja bentar. Ada orang-orang yang memperlakukan orang seperti begini karena ya ini dunia mengajarkan ini gitu. Jangankan begitu, kita mau parkir aja ada parkir prioritas katanya, betul gak? Memang itulah yang dunia ajarkan. Jadinya kebawa kan ke diri kita kan. Saya berharga kalau saya punya uang banyak. Makanya kalau punya uang banyak kadang-kadang kalau lagi konflik ngomongnya pasti begini dalam hatinya. Dia punya apa sih emang sih? Siapa dia emang? Dia gak tahu gua siapa. Ya kan? Kita dengan mudah merendahkan orang karena kita pikir apalagi kalau punya uang banyak biasa barangnya bagus-bagus, kita udah punya radar di mata. Dari atas sampai bawah kita liatin, sepatu gembel. Celana apa itu? Bau apa ini, badannya aja bau. Dan seterusnya. Karena kita punya pemahaman seperti gini. Dan kita ke bawah, kita berharga kalau punya uang banyak. Yang berikutnya apa? Punya karir bagus. Sama lah, 11-12. Yang ketiga bahkan punya bentuk oke. Bentuk fisik yang oke hari-hari ini. Kan bentuk fisik yang oke. Dan bahkan sampai ada yang merubah wajahnya seperti ini. Kenapa saya bawa gambar ini? Jauh banget soalnya. Saya ngerti lah ada beda estetika sekarang ini. Saya ngerti kok. Gak masalah buat orang yang mau membenahi mungkin yang agak masuk mau dibikin agak keluar gitu ya kan. Gak masalah. Tapi pertanyaannya kenapa mau melakukan seperti itu? Saya pernah ke Korea juga sampai teman-teman dan jemaat saya bilang, kok ntar pulang gak beda kan? Nanti hidung saya beda lah saya bilang gitu ya kan. Dan sebagainya. Nanti kalau pulangnya beda, saya bilang paspornya susah. Karena begitu lihat paspor, tadi datang gak gini apa ya? Kok beda gitu. Enggak, sekali lagi ya, I don't have any problem dengan orang-orang yang mau melakukan beda estetika. Tapi permasalahannya adalah, ya ada orang-orang yang membuat merasa dia bernilai maksud saya. Kalau bentuknya oke gitu. Saya pribadi dulu juga pernah waktu kecil SMP, waduh pokoknya karena sering jemuran, itu muka ada panunya Bapak Ibu sekalian. Sekarang sih puji Tuhan aja karena banyak berdoa ya jadi gantengan dikit ya. Dulunya aduh banyak panunya mukanya gara-gara sering jemuran gitu. Wah itu diledek-ledekin sama teman-teman kelas saya. Panu gitu. Kan kagak enak ya. Dan seterusnya. Jadi saya tertuduh juga aduh kenapa begini ya dan seterusnya ya. Sampai-sampai ini true story. Sampai-sampai saya mau pergi sekolah saya cari mami saya punya make up loh. Saya cari yang warna kulitnya gelap saya pakai saya totolin di muka biar panunya yang putih-putih itu gak kelihatan. Kurang asem begitu olahraga kena keringet luntur. Luntur lagi. Ya itulah hidup ya. Kadang di atas, kadang di Bali ya. Oke sampai mana tadi tuh? Sampai berusaha merubah wajah. Nah ini semua karena nilai apa yang mereka percaya. Dan anak sekarang juga kena nih. Masalahnya waduh gue mau cari populer. Gue berharga kalau saya populer. Repotnya ini semua mengakibatkan hal yang lebih ekstrim. Saya baca sebuah artikel ada orang demi viral. Sampai bikin konten nyebrang jalan tol bayangin. Akibatnya ya anak kecil nyebrang jalan tol mobil pada kenceng. Ya nyawanya hilang. Hanya demi viral. Kenapa mau melakukan hal segila itu? Karena nilai itu yang mereka percaya. Kita berharga kalau punya uang banyak, punya karir bagus, punya bentuk oke, dan bisa populer gitu. Repotnya cara menilai ini bukan hanya kita ukurkan pada diri sendiri aja. Kita ukurin juga sama orang lain. Sehingga hubungan kita dengan orang lain pun waduh jadinya ini. Dan jadi kayak satu konsensus masyarakat ramai. Ini nih yang membuat orang bernilai nih dan seterusnya.
Dan ini memang bukan barang baru ya di zaman sekarang ini. Dari zaman dulu Yesus dicobai di bukit setelah dia berpuasa oleh iblis. Kurang lebih mainannya kan begitu. Yesus diragukan identitasnya. Kalau kamu anak Allah katanya, buktikan dong. Ubahlah batu jadi roti. Kalau kamu anak Allah, lompat dong. Buktikan dong dan seterusnya. Wah, memang serangan tentang bagaimana kita menilai diri kita itu terjadi juga pada Yesus. Jadi pasti terjadi pada saudara juga sih. Jadi ini bukan barang baru ya. Dan maksud saya begini, konsepnya kan kayak begini ya. Konsep salahnya seperti begini. Kalau kita gak ngerti value kita, maka yang terjadi adalah hidup kita akan rusak. Kalau hidup kita rusak, keputusannya jadi apa? Mengasihani diri. Emang gue begini orangnya? Gue udah terlalu banyak gagal. Saya udah terlalu banyak hal yang saya lalui dan keliru gitu ya. Salahin pihak lain. Ya kan, ini akibat orang lain dan seterusnya, netral aja atau pasif. Ya ini yang normal buat saya. Kalau ini buat saya ini adalah hal yang pantas terjadi dalam hidup saya. Padahal semuanya dimulai dari dia gak ngerti value-nya. Pada waktu dia gak ngerti value-nya, dia ambil keputusannya salah, betul gak? Waktu ambil keputusannya salah, rusak hidupnya. Pada waktu rusak hidupnya, maksud saya yang terjadi adalah mengasihani diri, salahin pihak lain. Atau malah netral aja atau pasif dan berasa memang saya orangnya kayak begini. Pantas saya hidupnya kayak begini gitu. Ada satu cerita, tahu nggak Bapak dan Ibu semuanya bagaimana cara melatih gajah sirkus? Pernah dengar? Gajah sirkus itu gajah yang besar itu bisa dilatih sedemikian rupa karena kecilnya itu gajah dirantai kakinya, lalu dipaku di tanah dengan paku yang cukup dalam. Karena dia masih kecil dia nggak punya kekuatan untuk menarik pakunya keluar dari tanah itu. Dan akhirnya dia cuma bisa berjalan ya sekitar 4-5 meter, habis itu dia stuck kakinya udah nggak bisa jalan lagi. Dan akhirnya bisa dididik gajah sirkus. Tapi tahukah pada waktu saya baca kekuatan injakan gajah itu 500 kilogram loh sekali hentak ke tanah. 0,5 ton kekuatan hentak kaki gajah dewasa. Yang berarti kalau dia sebenarnya dia tahu bahwa dia punya kekuatan itu, tinggal tarik begini aja begitu dia dewasa keluar gak itu paku? Keluar pasti. Tapi dia tidak tahu karena dia merasa ya ini yang normal. Saya gak pengen kita punya itu semua. Kenapa saya kok bisa memahami atau relate dengan hal begini? Ya karena saya ngalamin itu sendiri. Ibarat lagu nih dalam hidup saya. Ibarat lagu, kita kalau inget lagu tuh inget refnya. Betul gak sih? Contoh ya, saya tes ya. Hati senang walaupun uang bohong. Ini tahu lagu itu tahu ya? Orang lebih ke sini sedikit mungkin yang generasi yang lebih muda sedikit coba saya tes ya. Katakanlah sekarang kalau kau tak bahagia, aku punya ragamu tak hatimu. Wih hebat. Tahu ya. Ref itu kita inget kan lagu kan. Nah masalahnya ref yang saya inget di kepala saya berulang-ulang yang diputer adalah sebagai berikut. Yang diingat adalah kamu itu bajingan, kamu itu brengsek, kamu itu ya itu sendiri bacalah. Itu yang ada di kepala saya berulang-ulang. Dan saya berpikir itu normal. Saya jelasin kenapa seperti itu dalam waktu yang cepat aja. Karena saya ngalamin yang pertama keluarga papa mama saya berantakan. Papa mama saya mau cerai. Saya ini ABG loh dulunya. Enggak dulunya sih, harusnya sampai sekarang pun ABG. Anak bapak gembala. Ya kan? Anak bapak gembala. Nah papa mama saya mau cerai. Kalau orang ya cerai salah ya. Tapi ini bobotnya lebih berat lagi karena papa saya gembala. Lalu mau cerai, gimana itu? Pukulan buat saya. Lalu apa lagi? Keluarga kami bangkrut. Dulu mami punya rumah, punya usaha maju, punya rumah. Lalu di tengah jalan, lagi ribut-ributnya dengan papa juga. Mungkin itu salah satu juga penyebab mereka ribut besar. Salah manage keuangan dan sebagainya. Habis, hasil gak punya rumah. Lagi hilang 2 rumah kami. Sampai mobil pun hilang dan seterusnya sampai tinggal 1 mobil. Dan saya merasa hidup saya udah berantakan tuh. Lalu tipuan dunia yang kayak tadi tuh harus jadi kaya, berhasil, sukses kan masuk di kepala saya. Saya lihat di depan mata saya, loh keluarga gue bangkrut sekarang. Ah ya udah deh gue coba mulai usaha. Saya punya ide, bangun usaha deh. Modal dari mana? Modalnya adalah nabung-nabung habis kerja-kerja part-time ada usaha kecil-kecilan plus pinjem pakai uang kartu kredit. Papa angkat, papa BCA ya. Papa CIMB, pakailah itu gesek semua sampai habis, bangun usaha. Puji Tuhan saudara niatannya baik ya, membangkitkan ekonomi keluarga. Cie. Padahal sebenarnya gengsi, tahu gak? Masa gue biasanya naik mobil bagus-bagus, sekarang udah gak ada mobilnya, gengsi dong.
Ingat loh, kita kaum mata sipit harus jadi orang. Harus jadi orang kaya. Wah, pokoknya pengen usaha, bukan memilih kerja yang lebih safety, tapi memilih berani investasi dan sebagainya. Lalu ada lagi temen nawarin investasi, saya baca, wah saya didengerin investasi, tergiur saya investasinya. Masa taruh duit segini, 1 tahun jadi segini, bener loh, bener, gue masukin deh. Puji Tuhan, usaha saya bangkrut. Investasinya bodong. Hilang. Dan tertinggallah saya, anak umur 26-27 tahun, punya utang ratusan juta. Di tengah jalan itu, orang yang saya cintai di gereja, yang saya pikir dia harusnya ada bersama dengan saya, dia putusin saya. Pukulan. Puji Tuhan, minggu depannya sidang skripsi. Lengkap kan? Papa mama masalah, keluarga bangkrut, usaha bangkrut, pacar putusin. Besok minggu depannya sidang skripsi. Ih, untung Tuhan tolong lu. Gak lulus. Gak lulus itu. Fail. S1 pertama saya. Baru ikut ujian keduanya baru lulus. Itu pun dosennya kasih nilai C. Supaya cukup. Karena saya udah kuliah 6 tahun kali. Kasian ya. Lulus saya. IP saya. Akuntansi ini dulu. Sarjana akuntansi di Untan. Tinggi sekali. 2,65. Bayangin gak? Orang mah IP 3, ini 2,6. Saya buang hidup saya sih. Sejujurnya. Apa-apaan ini Tuhan. Kenapa begini? Saya buang hidup saya sembarangan. Bodoh amat pelayanan minggu di gereja. Saya buang aja hidup saya. Saya masuk kehidupan malam sedikit-sedikit, tapi untungnya gak narkoba dan gak ngerokok dan gak alkohol sih. Tapi yang lain ya udah dikerjain dah pokoknya. Saya buang hidup saya. Karena ini, ref yang ada di kepala saya. Kenapa ada kata bajingan di situ? Karena pacar saya ya waktu putusin saya itu pada waktu itu, saya pacaran sama dia, saya gak memperlakukan dia dengan baik sih. Itu juga mungkin dia alasan putusin saya. Gimana ya, tension emosinya tuh lumayan gitu. Jadi saya merasa, wah udah deh, saya ini bajingan. Saya brengsek, goblok bener hidup lu dengan berbagai keputusannya. Lagu ini nyala terus. Dan sampai suatu hari ada KKR di tempat gereja kami. Seperti biasa cerita orang-orang, saya dipanggil. Siapa yang mau maju ke depan? Lah namanya saya lagi hancur hati, gak punya jalan keluar lain. Kalau memang Tuhan ada, gue maju aja deh. Gitu doang motif saya. Supaya berharap keadaannya pulih. Saya maju ke depan. Begitu maju ke depan, 4 kata lucu buat saya dari pendeta itu. Pendeta itu ngomong begini loh. Tuhan mau pakai kamu. 4 kata lucu buat saya. Orang kan di sono kalau didoain pendeta nangis-nangis ya. Saya doain pendeta, Tuhan mau pakai kamu. Saya ketawa loh. Orang pikir kemasukan kali. Maksudnya ada Roh Kudusnya gitu. Enggak, saya tahu persis lah hati saya. Saya dalam hati saya pada waktu pendeta itu ngomong, Tuhan mau pakai kamu. Dalam hati saya nyinyir sama Tuhan. Ini pendeta kurang doa. Saya bilang. Dia gak tahu saya siapa. Dia gak tahu saya udah ngapain. Saya ketawa aja, 4 kata lucu buat saya, Tuhan mau pakai kamu. Karena di kepala saya, mana mungkin. Salah orang saya bilang gitu. Karena yang saya alami ini saya pantas alamin. Kan orang punya kena masalah kan yang pertama karena begini ya. Bisa jadi dosa atau akibat orang lain, betul gak? Contohnya Daniel, di Alkitab masuk gua singa akibat orang lain. Atau Yusuf, betul ya? Yang kedua, orang kena masalah itu mungkin karena dosa, pilihan, dan kebodohan sendiri. Contoh di Alkitab Yunus. Nah saya ini kategori 2 nih saya berpikirnya nih. Udah dosa saya sendiri, kebodohan saya sendiri. Yang ketiga, ya memang ujian. Kalau bukan karena dosa orang lain, kalau bukan karena dosa atau kebodohan sendiri, ya pasti memang ujian dari Tuhan. Modelannya Ayub, betul gak? Nah saya model 2 saya pikir. Karena saya merasa masalah saya ada karena kebodohan saya. Dan saya mudah berpikir yang terjadi dalam hidup saya itu seperti itu, maka saya tidak ada masa depan dan hidup saya yang mediocre aja. Saya akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Dan it's normal, ini normal buat hidup saya. Saya mikirnya gitu. Ini normal buat hidup saya. Karena ya emang goblok aja saya gitu loh. Sampai sebegitunya saya berpikir. Sampai saya pikir saya ada di bumi ini ya memang cuman hidup. Cuman untuk hidup, bayangin gak kalimat itu. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, tidak ada benda yang kita lihat dengan mata kita yang tidak punya tujuan. Betul gak? Tidak ada benda yang kita bisa lihat di sini yang tidak punya tujuan. Tapi saya berpikir hidup saya ya cuman hidup. Nah ini ada dasar firman Tuhannya gak? Ada di Efesus 2 ayat 10. Kita bisa baca semua ya. Bisa kelihatan dari belakang, kalau kelihatan kita baca 1, 2, 3. Karena buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang jelas, ya mau kita hidup di dalamnya. Tapi buat saya yang lagi kena nih tadi ceritanya, saya cuma berpikir hidup saya ya buat hidup. Sampai
saya mulai ngerti kebenaran firman Tuhan yang abis ini saya mau bagiin dengan saudara. Saya berdoa juga bisa membantu saudara melihat tentang hal ini lebih jauh lagi. Tadi baru pembukaan tuh semua sampai tengah-tengah sini. Sekarang kita masuk lebih. Yang siap katakan amin. Saya mau ajak saudara kenalan dengan satu kata yang namanya rabi di Alkitab. Semua bilang rabi. Nah, rabi ini di zaman Yesus, rabi adalah figur yang sangat-sangat dikagumi. Satu figur yang maybe jadi salah satu mimpi anak-anak muda di sana. Kenapa demikian? Karena posisi rabi pada waktu itu adalah diidam-idamkan. Kenapa? Karena ada status sosial dan kehormatannya. Rabi dipandang figur otoritatif, figur yang keren banget. Ahli kitab, di kehidupan komunitas dihormati. Bahkan punya bangku khusus di sinagog gitu. Ada bangku khususnya ya. Baik di sinagog ataupun di ruang publik. Kalau rabi masuk ruangan, yang duduk depan pindah. Sorry, silakan Pak duduk sini. Jangan saya nggak pantas. Rabi silakan duduk. Kalau meja makan penuh, rabi datang, Pak duduk Pak. Kita minggir. Kayak gitu. Jadi punya status sosial dan kehormatan. Yang berikutnya buat jadi rabi itu seleksinya ketat sekali. Hanya orang yang paling cerdas dan berdedikasi bisa jadi rabi. Yang berikutnya apa lagi? Ada identitas atau kebanggaan. Ya, seorang murid yang diterima oleh rabi tertentu akan membawa nama rabinya. Itu kayak kehormatan. Mirip dengan kebanggaan modern mungkinnya kalau kita masuk universitas top. Atau kita magang di kantor. Atau kita dimentorin sama tokoh terkenal. Kira-kira begitu. Ya, lalu apa berikutnya lagi? Transformasi hidup. Menjadi murid rabi bukan soal belajar teks Alkitab Perjanjian Lama. Tapi dia meniru semua gaya hidup si rabi itu. Ini mengenai profesi rabi. Lalu apalagi yang kita bisa lihat di sini, fasilitas dan perlakuan publik untuk rabi. Tadi saya udah bilang dia punya kursi kehormatan, berikutnya punya sapaan kehormatan di pasar dan di luar publik. Kalau orang dipanggil rabi, itu artinya guru atau artinya tuan, itu bukan sekedar panggilan, itu status sosial. Mungkin kayak orang naik mobil mewah sekarang gitu. Dipanggilnya mungkin bos dan sebagainya. Orang-orang memberi salam khusus di jalan kepada mereka. Lalu mereka punya hak bicara. Ya. Dan otoritas mengajar, diberi kesempatan untuk menafsirkan kitab suci di sinagog. Otoritas mereka diakui bahkan bisa mempengaruhi keputusan komunitas yang ada di sana. Penghormatan sosial dalam budaya Yahudi, rabi itu dianggap setara atau bahkan lebih tinggi dibanding orang tua loh. Karena rabi dianggap memberi quote unquote hidup lewat pengajaran Tauratnya. Ya, itu ada di tulisannya di Talmud ya. Bavli Bova Metsia halaman 33a. Yang berikutnya lagi ada dukungan komunitas. Beberapa rabi hidup dari pekerjaan mereka tapi juga dapat dukungan materi dari muridnya, dari komunitasnya. Karena dianggap mengabdikan hidupnya untuk kitab Taurat. Saya nggak ngarang ini semua, saya taruh sumber-sumbernya di sana semua. Ada sumber dari Craig Keener, The IVP Bible Background Commentaries. Ada Encyclopedia Judaica, ada Ray Vardenland In the Dust of the Rabbi. Jadi simpelnya adalah kita paham posisi rabi di zaman itu sangat-sangat diidam-idamkan karena membawa kehormatan, status, dan pengaruh. Bahkan banyak pelajar yang bercita-cita bisa dipilih oleh rabi, tapi hanya sedikit yang benar-benar berhasil untuk jadi rabi. Seorang rabi bukan cuma guru Alkitab, tapi figur publik yang dapat perlakuan khusus. Jadi dia kayak kombinasi profesor top gitu ya, influencer rohani atau tokoh publik yang sangat terkenal sehingga orang tuh sangat memperlakukan mereka istimewa. Makanya banyak orang mau mengincar jadi rabi ini di zaman Yesus. Sampai sini saudara paham? Stop dulu di situ. Pertanyaannya kan gini, gimana caranya kalau gitu buat jadi rabi? Gimana caranya buat jadi rabi? Oke? Sekarang kita mesti masuk ke sistem pendidikan Yahudi. Untuk ngerti bagaimana cara seorang jadi rabi, kita mesti ngerti sistem pendidikan Yahudi kuno. Yang pertama, anak-anak Yahudi itu masuk ke yang sekolah namanya Beth Sefer. Beth Sefer itu untuk anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. House of Books. Ya. Beth Sefer itu House of Books. Anak-anak usia 6 sampai 10 tahun, mereka belajar di sinagog. Yang dipelajarin apa? Menghafal 5 kitab Taurat pertama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Keluaran, Imamat. Kira-kira gitulah. Ya, 5 kitab pertama. Belajarnya 5 hari seminggu kayak sekolah dasar. Dan orang-orang, anak-anak yang lulus tahap ini, mereka dipulangkan dulu ke keluarganya. Yang lulus tahap ini dipulangkan dulu ke keluarganya. Makanya kita tahu ada profesi tukang kayu, ada nelayan dan lain-lain. Anak-anak yang terbaik dari kelas ini masuk lagi ke sekolah. Udah lulus, pulang belajar usaha keluarga. Yang terbaik doang yang boleh lanjut ke kelas yang kedua. Sekolah yang kedua namanya Beth Talmud, House of Learning.
Di sini anak-anak yang terbaik doang yang masuk sini, mereka belajar menghafal. Kali ini seluruh kitab Ibrani, kurang lebih seluruh kitab Perjanjian Lama yang mereka belajar harus hafal. Dan metodenya belajarnya tanya jawab khas orang Yahudi. Makanya kita tahu Yesus bertanya jawab dengan imam-imam pada waktu umur 12 tahun di Bait Allah, di umur 10 atau 12 tahun di Bait Allah, betul ya? Cara belajar mereka tuh tanya jawab, nggak kayak kita. Kalau kita ujiannya adalah guru kasih kertas kita jawab, betul nggak? Orang Yahudi itu pinter-pinter, maka mereka kalau belajar tanya jawabnya menarik. Misalkan kalau ditanya, anak-anak 2 tambah 2 berapa? Kalau kita di sini jawabannya pasti 4 bu, betul gak? Kalau mereka enggak, 2 tambah 2 berapa? Ibu 6 kurang 2 berapa? Tanya dibalas tanya. Membuktikan apa yang mereka pahami itu valid gitu. Nah itu cara belajar mereka, makanya pinter-pinter gitu kan. Jadi tujuannya bukan cuma tahu, tapi menggali makna dari firman Tuhan dan menunjukkan rasa hormat terhadap firman. Ini sekolah yang berikutnya ini, Bet Talmud. Nah lalu setelah itu selesai, hanya yang terbaik lagi dari Bet Talmud ini naik ke yang namanya Bet Midrash atau House of Study. Ini benar-benar hanya segelintir orang yang lolos ke tahap ini. Mereka tuh mencari rabi untuk mau jadi muridnya. Jadi istilahnya anak-anak yang terbaik ini mencari rabi untuk jadi muridnya. Rabinya gak sembarangan terima. Rabinya nguji dulu. Apakah murid ini bisa jadi seperti dirinya. Bukan cuma tahu isi kitab tapi bisa jadi kayak dirinya. Kalau lolos, proses ini disebut bahasa aslinya adalah leket akarai. Dalam bahasa Inggris, ikutlah aku. Udah mulai sedikit kegambar ya kaitannya apa dengan Yesus ya. Ikutlah aku. Jika diterima, murid ini akan hidup bersama si rabi. Meniru gaya hidup rabi, cara berpikir rabi, bahkan cara berbicara sang rabi. Ini bukan sekedar ajakan, tapi itu kayak komitmen untuk hidup kayak gurunya ini atau kayak rabinya ini. Atau mengambil ajarannya. Jadi kita ngerti sekarang orang-orang berebutan untuk jadi rabi, skemanya nih harus begini. Nah sekarang langsung aja kita kaitkan dengan Yesus. Yesus datang dan beda dari rabi yang lain. Kalau orang-orang mau jadi rabi, dia harus datang sama rabi. Yesus datang tidak cari murid yang terbaik, yang apply ke dia. Dia datang kemana kita baca? Nelayan. Betul gak? Betul? Ke pemungut cukai. Ke orang-orang biasa. Dan bilang ikutlah aku. Makanya kita ngerti ayat ini sekarang di Matius 4 ayat 18-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Stop sampai situ dulu. Kalau tadi dengar cerita saya, berarti kalau Simon Petrus dan Andreas ini adalah penjala ikan. Artinya mereka gak cukup pinter untuk lolos ke tahap pendidikan berikutnya. Betul? Gak cukup pinter. Makanya mereka nerusin usaha keluarganya. Dan mereka berasa ini yang normal buat saya. Lalu Yesus datang kepada dia, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Belum cerita sampai sini, di murid berikutnya juga sama. Sebelum saya ngerti cerita tentang perabihan ini, saya juga punya pola pikir yang sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin berpikir, kok orang gampang banget ya. Pada waktu Yesus ngomong, ikutlah aku. Langsung aja ikut gitu. Contohnya ada satu lagi nih. Di Matius 4 ayat 21-22. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya 2 orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Pertanyaan saya sama. Pada waktu saya belum ngerti, kok gampang banget ini orang-orang. Ini kan lagi bisnis keluarga sama papanya, ditinggalin ikut Yesus. Pernah bertanya kayak gitu? Teori konspirasi pertama, apakah Yesus Romi Rafael? Pandang mata saya. Ikut aku. Baik. Ya apa begitu? Ternyata tidak. Saya lebih kebayang ceritanya kayak begini. Mungkin Yohanes sama Yakobus lagi ngobrol sama papanya. Pak, itu kemarin papa denger gak sih? Katanya ada seorang rabi yang luar biasa loh. Itu orang nyembuhin orang sakit gini-gini. Itu rabi keren banget. Dia beda banget, masih muda. Beda banget sama rabi yang lain pak. Oh tahu yang namanya Yesus itu kan. Ya tahu, itu mah keren. Papa juga dengar dari teman papa. Orangnya hebat, baik gini-gini. Orangnya pokoknya serba top deh. Terus gak lama Yesus lewat. Itu dia tuh orangnya pak. Kalau ada handphone mungkin selfie dulu yuk pak, yuk mau gak sekarang sama dia. Kira-kira kan begitu kan. Yesus lewat pak, itu orangnya loh pak. Loh kesini pak. Kok kesini nih kayaknya? Lalu ngomong sama Yakobus, Yohanes kan. Kalian berdua ikutlah aku. Mungkin mereka berdua tengok-tengokan sama papanya. Pak,
Ikut Rabi. Pak, ikut Rabi. Sebentar Yesus ya, papanya mungkin panggil dua anaknya. Yakobus, Yohanes, gini. Kamu ini kan udah bodoh ya. Udah ikut papa. Terus ini kesempatan. Ini Yesus. Tapi Pak, mama gimana? Mama ntar papi yang ceritain. Anak kita membanggakan mama ikut Rabi. Diajak ikut Rabi. Ma, pasti beres. Go. Tapi Pak ini ikan. Go. Ikut. Itu yang di kepala saya sih. Yang at least logis. Kenapa? Karena ya segitunya. Saudara perhatikan gak apa yang terjadi tadi? Rabi lain menunggu dan menyeleksi murid. Yesus menghampiri dan memilih murid. Dan dia memilih orang-orang yang gagal. Dinilai rendah oleh sistem masyarakat. Kenyataan mereka jadi nelayan kan meneruskan usaha keluarga. Bukti bahwa mereka gak sampai di Beit Midras dan secara status sosial yang gak dianggap masyarakat. Mereka pikir mereka selesai. Mereka pikir mereka rendah. Mereka kacau. Untuk berubah aja gak punya kekuatan. Sampai sini kita belajar sesuatu gak Bapak dan Ibu sekalian? Bahwa selama kita hidup, Tuhan tuh belum selesai dengan kita. Gak peduli seberapa gagal kita, selama kita bernafas hidup kita ini, kalau belum gitu ya, artinya belum titik. Kegagalan kita tuh masih koma, bukan titik. Amin. Ini penting banget. Dalam situasi hidup kita kadang kita izinkan paham dunia itu mempengaruhi kita. Bahkan kita izinkan situasi membentuk cara berpikir kita. Padahal prinsipnya kan kita udah lihat tadi. Gak masalah kalau kita tuh gagal. Bukan cara pandang dunia itu yang harus kita hidupin. Coba dipikirkan mana yang lebih benar. Pandangan tentang Tuhan akan menentukan bagaimana saudara melihat kehidupan. Atau pandangan saudara tentang kehidupan menentukan pandangan saudara tentang Tuhan. Karena kadang-kadang kita itu kesel sama Tuhan, kita kecewa, kita anxiety, kita khawatir dengan hidup kita. Karena kita izinkan situasi yang di depan mata kita menentukan hidup kita. Bahkan kita sampai kecewa dengan Tuhan. Padahal kan mestinya pandangan tentang Tuhan menentukan bagaimana saya hidup. Betul gak? Tiba-tiba jadi sepi nih. Mestinya kan begitu ya. Tapi banyak orang kan pandangan saudara tentang kehidupan menentukan pandangan kita tentang Tuhan. Malah kecewa dengan Tuhan kita. Terbalik. Jadi jawaban akan pertanyaan ini dengan tepat sangat menentukan respon kita terhadap hidup kita sendiri. Saat kita menghadapi kegagalan, ketakutan, kekhawatiran semua bisa direspon dengan tepat. Kalau kita ngerti konsep tadi. Sekarang saya balik. Semua saya bungkus tutup dengan ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi kembali lagi pertanyaan kita. Berapa nilai hidup kita? Tadi kita udah tahu ya. Saya bilang firman Tuhan yang tadi saya sampaikan itu yang benar-benar merubah hidup saya. Saya berpikir, wah berarti ini bukan normal buat saya pada waktu itu. Tuhan punya tujuan buat saya. Tuhan pilih mereka yang gagal-gagal, Tuhan juga bisa pilih saya. Jadi berapa nilai hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara kenalan dengan teman saya yang namanya Kylian Mbappe kalau saudara tahu. Teman saya jauh, sekarang teman-teman dari mana gak tahu ya. Jauh teman saya pokoknya. Dia sekarang adalah pemain sepak bola menurut saya entah termahal, pokoknya salah satu termahal lah. Dan sekarang dia lagi bermain di Real Madrid. Gajinya 15 juta euro per musim atau per tahun. Ya, plus bonus 100 juta euro per 5 tahun. Ya, saya hitung-hitung gaji dia dihitung-hitung secara rupiah. 1 juta euro per 5 tahun, gaji dia dirupiahkan per tahunnya adalah 615 miliar 296 juta. Itu duit loh ya. 615 miliar 296 juta per tahun. Saya iseng-iseng dong. Itu gaji setahun ya. Kurang lebih kayak begitu ya. Tuh segini kan. 615 miliar 296 juta per tahun. Saya kan orangnya iseng ya. Gue pengen tahu per bulannya berapa sih. Per bulannya 51 miliar 274 juta. Per bulan. Iseng lagi dong, per hari berapa sih? Per hari 1 miliar 709 juta. Itu mah kalau gue jalan-jalan ke mall, jual apa Pak? BMW, kirim besok. Gitu. 1 miliar 700 juta per hari. Iseng lagi dong, 1 jamnya berapa sih ini orang? 1 jamnya 71 juta 208 ribu. 1 jam, tambah iseng lagi, semenit berapa?
Semenitnya 1.186.800. Dia ngorok 1 menit 1 juta. Udah per detik enggak? My question. Kok Real Madrid berani bayar dia semahal itu? Pasti ada maksud dan tujuannya. Dan yang jelas bukan sekedar milih orang sembarangan kan? Pasti ada maksud dan tujuannya. Setiap transaksi yang mahal pasti ada maksud dan tujuannya. Dan Real Madrid melihat Mbappe itu sangat berharga sehingga dia berani bayar semahal itu untuk Mbappe. Anyway, mau tahu gak transaksi yang lebih mahal dari Mbappe apa? Bukan pemain bola saudara. Transaksi termahal yang pernah saya pahami dan saya imani sampai sekarang adalah ini. Adalah hidup saudara dan hidup saya. Kita semua ditebus lewat salib Yesus. Lewat darah Yesus. Saudara dan saya, dengerin baik-baik, senilai darah Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia mau menyelamatkan dan membayar harga yang mahal buat hidup saudara dan saya? Yang jelas bukan kayak saya kan, cuman hidup di dunia, enggak kan? Pasti, satu, saya yakin Tuhan sangat mengasihi kita. Amin, setuju? Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi juga Tuhan pasti punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita yang cuma satu kali ini. Dan saya gak asal ngecap ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada dasar firman Tuhan yang 1 Petrus 2, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan emas perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara itu mahal. Ditebus oleh darah Yesus. Ini sangat-sangat memerdekakan saya. Ah Pak, saya udah sering dengar konsep kayak gitu Pak. Tapi hidup saya banyak gagalnya Pak. Kayaknya ya gini-gini aja. Itu semua ya gitu kan Pak. Tidak, Bapak dan Ibu keliru. Ini semua betapa bernilainya kita. Itu kata kuncinya ada di sini. It's all about God's grace. And it's change everything. Itu merubah hidup saya. It change everything. Karena sejatinya kekristenan bukan saudara pantas dapetin apa yang saudara pantas dapat. Tapi soal God grace. Saya lihat itu di seluruh Alkitab loh. Beneran. Ini bukan mengenai kita. Tapi mengenai Tuhan yang baik. Saudara ingat cerita Abraham. Bapak orang beriman. Abraham dikatakan bapak orang beriman loh. Apakah dia tidak pernah gagal? Banyak dia gagalnya. Contoh soal Ishak aja, dia meniduri Hagar kan. Tapi lihat, Alkitab mencatat Allah menghampiri Abraham. Abraham gak ada nyesel-nyeselnya, gak tertulis Abraham menyesal dan kayaknya saya baca enggak deh. Tapi Tuhan menghampiri Abraham untuk meneguhkan janjinya. Tuhan yang menolong Abraham. Abraham gak kuat. Saya mendalami ini dan saya makin ngerti konsepnya kan kayak begini ya. Abraham dikatakan bapak orang beriman bukan karena dia mencengkram kuat janji Tuhan. Tetapi tangan Tuhan yang mencengkram dia dengan kuat. Ini bukan soal Abraham. Ini tentang tangan Tuhan yang mencengkram dia dengan kuat. Lebih serunya lagi. After Ishak lahir. Even better. Dikatakan di Kejadian 17 ayat 6 bunyinya demikian. Aku akan membuat engkau keturunan Abraham. Maksudnya beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dijanjikan Tuhan dari keturunan Abraham. Akan ada yang jadi raja-raja. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya 12 anak. Betul? Dan dari 12 anak Yakub. Siapa menurut Bapak dan Ibu yang akan lahir keturunan raja darinya? Kalau saya boleh bertanya sama ibu-ibu di sini, kalau mau milih mantu dari 12 anak Yakub, simple aja. Siapa yang bakal dipilih dari 12 anak Yakub kalau mau diangkat jadi mantu? Saya yakin gak usah ditanya, jawabannya pasti Yusuf. Udah pinter, ganteng kata Alkitab, kaya, penguasa nomor 2 di Mesir. Itu benar-benar mantu yang diidam-idamkan. Tapi tahu gak pada waktu saya pelajari yang lahir dari keturunan raja, dari keturunan Yakub, bukan Yusuf loh. Dari keturunan Yakub yang di raja yang dipilih Tuhan adalah Yehuda. Makanya Yesus dibilang singa dari Yehuda. Bukan Yusuf.
Bukan Yusuf. Kalau saudara baca kisah hidup Yehuda, ngeri. Ngeri Yehudanya. Ini orang yang tidur dengan mantunya sendiri. Jahatnya lumayan. Tapi dari dia lahir Yesus. Sungguh plot twist. Plot twist Alkitab itu. Why? Lagi-lagi ini menggambarkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan menggambarkan keselamatan bukan karena perbuatan manusia. Amin. Jadi kekristenan itu bukan soal you get what you deserve. Tapi soal God grace. Saudara, kenapa saya agak sedikit ngomong panjang di bagian ini? Karena Tuhan itu tahu saudara bakal gagal kok. Tapi buat Tuhan, saudara itu bernilai di mata dia. Tuhan tahu kok hidup saudara gak mungkin bisa sempurna kok. Makanya Tuhan mau merengkuh kita kembali terus. Karena memang saudara sudah berharga di mata Tuhan. Jangan usaha buat jadi berharga, maksud saya gitu loh. Udah berharga di mata Tuhan, dia datang mau mati buat saya aja. Itu membuktikan saya berharga. Saya gak perlu berjuang untuk membuktikan diri saya berharga. Kebenaran itu yang membebaskan saya. Dan kalau hari ini saudara bisa lihat saya ada di sini. Ya itu karena anugerah Tuhan. Seriously. Rapot saya, hidup masa lalu saya mah jelek lah. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang gagal karena saya tahu. Mulai menyadari Tuhan pilih saya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan ini semua tentang dia, bukan soal saya. Dan saya sudah berharga. Saya tidak perlu buktikan apapun untuk membuktikan saya berharga. Karena sudah ada Tuhan yang mau mati buat saya. Itu bukti saya berharga. Jadi jangan salah nilai ya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya tidak ada kehidupan yang terlalu hancur yang tidak dapat Tuhan bentuk. Kalau saudara percayakan hal ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Ini worship leader bisa bantu kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal. Tanpa noda dan celah. Tiada noda dan celah. Yes God. Mari kita imani saudara sambil nyanyikan pujian ini lebih lagi. Bukan dengan emas perak. Oh yes God. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. dan pengorbananmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Tak berarti Terima kasih Tuhan. Dan ini iman kami Tuhan. hidup ini. Oh hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Pada mezbahmu ya Tuhan. Katakan jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan. padaku Seperti yang kau sekali lagi katakan ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi, agar indah bagimu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu yang berkata itu firman buat saya Pak. Saya merasakan saya kok gini-gini aja dan saya tertipu oleh berbagai nilai yang iblis tanam atau dunia tanam di hati saya dan pikiran saya. Sehingga saya menilai diri saya sendiri salah. Bahkan saya menilai keluarga, anak, suami, istri. Semuanya keliru nih. Dan hari ini saya mau berbalik dalam tangan Tuhan. Kalau itu doamu, kau berkata aku mau berubah Tuhan. Aku mau punya nilai yang benar karena aku tahu aku dikasihi oleh Tuhan. Boleh taruh tangan kiri di dada dalam hitungan ketiga kita mau berdoa. 1, 2, 3. Semua mata ditutup, kepala ditundukkan, kita ambil momen, kita ambil waktu 1-2 menit ini di depan Tuhan. Yes God. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Kau setia. Walau kami tak setia. Kau baik Tuhan, mengalir di sini Tuhan. Jama, jama, jama. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Bapak kau lihat semua tangan yang taruh di dada pada siang hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tipu muslihat iblis yang sudah menipu kami bertahun-tahun Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas yang ini. Enyah dari hidup kami. Kami dikasihi Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Kami tidak perlu membuktikan kami berharga karena Engkau sudah mau mati buat kami. Kami sadar kami berharga dalam nama Yesus. Enyah segala tipuan iblis itu. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir buat hidup kami pada siang hari ini. Peluk kami kembali Tuhan. Peluk kami. Kami gak sanggup tanpa Tuhan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat setiap tangan yang ditaruh di dada. Saat ini gandeng tangan mereka Tuhan. Banyak kesulitan, mungkin permasalahan yang terjadi akibat banyak hal yang mungkin kami salah ambil keputusan Tuhan. Doesn't matter, Tuhan tetap sayang sama kami. Dan kami mau berubah di dalam terang firman Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesabaran. Dan Tuhan mengasihi kami, semua itu cukup buat kami Tuhan. Bapak aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini. Ada satu spirit yang baru dibangkitkan, spirit yang makin mengasihi Tuhan. Spirit yang semakin mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini banyak terjadi Tuhan, orang-orang yang membawa perubahan. Membawa kasih Tuhan keluar sana. Karena mereka tahu mereka begitu dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan turunkan tangan saudara.
Bahasa hambamu terbatas Tuhan, tapi biarkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini Roh Kudus artikulasikan lebih lagi dalam hati kami. Biar kami bisa menjadikan rema dalam hidup kami dan kami sadar saat ini bahwa kami senilai dengan darah Yesus dan kami dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati penggembalaan di tempat ini. Kau berkati semua pengurus, Kau berkati semua pelayan di tempat ini Tuhan. Biarlah lewat gereja ini kasih Tuhan semakin mengalir dan Kau tambahkan terus jiwa-jiwa di tempat ini. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom, biarlah setiap kita memelihara iman percaya kita kepada Tuhan karena setiap kita bernilai dan dikasihi oleh-Nya. Berikut mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Kosandi dengan tema Iman yang Dimurnikan. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan layani oleh Ibu Bertina dengan tema Beritakan Kasih Setiamu. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Sabtu, para jemaat diundang untuk mengikuti morning prayer yang akan dilaksanakan pada pukul 5:30 pagi di lantai 2. Pada hari Minggu, ibadah raya akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi di lantai 3. Ibadah raya juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di lantai 2. Dan pada pukul 12:30 siang, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Korisan dengan tema Ibadah Emang Wajib. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini, tetap berteguh dalam iman kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, diberkati setiap kita yang menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak saudara diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Andreas Ferianto yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai penggembalaan dan memberkati keluarga. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, baik di atas ataupun di bawah. Ya, mungkin bagi yang malu-malu tetap saya mau sampaikan selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan jikalau belum ada gereja yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali dalam ibadah di GBI Jelambar Timur hari Minggu pukul 8 pagi. Dan sekaligus saya mau mengingatkan untuk hari Sabtu pada tanggal 4 Oktober pukul 5:30 pagi kita akan ada ibadah doa pagi ya. Saya mengundang Bapak Ibu yang khususnya rumahnya mungkin dekat-dekat ya, bisa sediakan waktu untuk bergabung di dalam doa pagi. Dan kemudian sore harinya pada malam ya, 6:30 malam, The Versa Youth Community mengajak anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah atau acara spesial Worship Night pada pukul 6:30 malam di lantai 2 ya. Baik, itu saja pengumuman tambahan dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik yang kita beri dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Dan sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan Engkau mencukupi, Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Pagi hari ini Tuhan kami bawa persembahan syukur kami. Kiranya Allah menguduskan dan kami mau bawa persembahan ini sebagai korban yang berkenan kepada Allah dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat kembali pujian. Betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sungguh berharga di matamu Tuhan. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Memandang keindahanmu, Yesus. Kami bersyukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Mari saudara kita bangkit berdiri dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami dapat datang ke tempat ini. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan ajar kami lebih lagi untuk kami dapat mengerti seberapa besar nilai hidup kami. Ajar kami agar kami dapat menghidupi hidup kami dengan sebuah kesadaran betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat GBI Jelambar Timur, apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menyertai setiap jemaat di tempat ini. Apa yang menjadi, apabila ada jemaat yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan, Kau mau memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, hamba-Mu percaya tangan Tuhan menopang setiap jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, sekali lagi ajar kami untuk kami menghidupi setiap hari kami dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah pengertian
kalau hidup kami ini telah ditebus dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darah Kristus sendiri. Dan ajar kami untuk kami gak menyia-nyiakan hal tersebut, tapi kami betul-betul menghidupi hidup kami dengan tahu seberapa besar nilai diri kami, yaitu kami telah dibayar dengan darah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga bersyukur untuk operasi yang sudah berlangsung untuk Ibu Gembala kami terkasih. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah membimbing setiap tangan dokter yang mengoperasi. Dan sekarang dalam proses pemulihan, Tuhan juga mau menyertai dan memberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dan penyertaan daripada Allah Bapa. Cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.